Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin salatan tuballighuna biha haja baitikal haram wa siratan qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Allah senantiasa banyak memberikan kesempatan pada kita saat ini berada di masjid. Tentunya saya yakin ini di jalan yang benar dan kita tinggal mempertahankan kebenaran itu. Kenapa Allah tidak mematikan kita kemarin-kemarin saat kita mungkin sedang lalai, saat kita sedang maksiat, saat kita berbuat salah? Dan saya yakin semua individu pernah mengalami masa-masa seperti itu. Itu bukti kasih sayang Allah pada kita semuanya. Saya akan menceritakan kisah tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat, atau dia orang yang semasa Rasulullah tapi tidak pernah ketemu Rasulullah, itu tabi'in. Tapi dia bertemu sahabat. Ketika tahun 14 Perang Qadisiyah, berarti itu tahun 14 itu kepemimpinan Umar bin Khattab yang tahun kedua. Perang Qadisiyah itu perang melawan Persia, perang-perang awal, kemenangan-kemenangan awal. Persia kita tahu seperti raksasa zaman sekarang ya, mungkin Cina atau Soviet atau Rusia atau Amerika. Di perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Panglima Utama Sa'ad bin Abi Waqqas, juga Khalid bin Walid, juga Abu Ubaidah bin Jarrah, itu memetik kemenangan yang luar biasa. Bahkan Panglima perang, juga seorang gubernur namanya Hurmuzan, itu tertangkap dan itu mau dieksekusi. Jelas dia memimpin perang, memusuhi Islam, akan dieksekusi, tapi dia minta satu permintaan. Yang boleh membunuh saya itu pimpinan kalian. Saya ingin yang bunuh saya itu bukan kalian, tapi memimpin kalian, Umar bin Khattab. Akhirnya dari Persia dibawa ke Madinah dengan beberapa tawanan. Termasuk nanti diantara tawanan itu Abu Lu'lu'ah yang akhirnya nanti membunuh Umar bin Khattab. Ketika sampai di Masjid Nabawi, sampai di Madinah, Hurmuzan begitu kagetnya melihat, dia membayangkan seorang raja, seorang pemimpin umat yang besar itu hidupnya pasti mewah. Ternyata Umar tidur di serambi masjid. Waktu itu ya nggak seperti sekarang yang ber-AC, karpetnya tebal, nggak seperti sekarang. Itu ya panas sekali. Bahkan dikisahkan ada pohon kurma, dia di bawah pohon kurma di serambi masjid itu. Kemudian diadili Umar karena dia cerdik sekali. Saya mau kamu bunuh saya silahkan, tapi bolehkah saya satu permintaan? Apa itu? Saya minta minum saja. Minum apa ya? Minum. Akhirnya dikasih minum, dia tidak mau, karena cangkirnya itu, sahabat kan ya cangkirnya jelek-jelek seperti itu. Saya nggak terbiasa. Akhirnya diberi cangkir yang bagus, terus kemudian dia mau menerima, tapi nggak diminum. Akhirnya
Umar tanya, "Loh, kenapa enggak kamu minum?" "Saya takut sebelum air ini masuk ke tenggorokan saya, kamu membunuh saya. Saya tidak begitu percaya pada kalian." Dia yang ngomong, kami itu orang Islam yang sangat bertanggung jawab, sangat konsisten dengan yang kita bicarakan. Berjanjilah sebelum air ini masuk ke tenggorokan saya, kamu tidak akan bunuh saya. Akhirnya, oke, saya janji. Umar begitu. Sebelum masuk ke tenggorokan kamu tidak akan saya bunuh. Begitu masuk ke tenggorokan kamu akan saya penggal. Karena keputusannya hanya satu, dia dipenggal. Kemudian air itu tidak diminum, tapi ditumpahkan ke dalam tanah, ya, ditumpahkan. Terus kemudian ya marah, "Kenapa kamu tumpahkan?" "Itu sudah berarti kamu tidak bisa membunuh saya." "Kenapa?" "Tadi kan kamu berjanji sebelum air itu masuk ke tenggorokan saya, kamu tidak akan bunuh saya." Tapi Umar mencabut pedang. Tapi dicegah oleh sahabat-sahabat yang lain. "Wahai Amirul Mukminin, kamu tadi memang berjanji seperti itu." Padahal yang mencegah itu juga saudara-saudaranya jadi korbannya Hurmuzan, banyak yang dibunuh. Tapi mereka begitu orang yang konsisten, orang yang jujur, dan orang yang taat kepada Rasul Allah dan Rasulnya. Juga dia mematuhi kata-katanya, menepati janjinya. Sebelum air minum ke tenggorokan, kamu tidak boleh membunuhnya. Dan air itu sekarang tidak masuk ke tenggorokan. Akhirnya Umar yang menyarungkan pedangnya itu dengan jengkel dan sebagainya. Itu takdir bahwa dia memang nggak terbunuh saat itu. Akhirnya Umar mengampuni Hurmuzan itu karena Hurmuzan masuk Islam. Entah masuk Islam pura-pura atau tidak waktu itu pertama itu, yang penting dia sudah masuk Islam dan diampuni. Itu tahun 2000 sampai tahun 14 Hijriah. Waktu berjalan, ini yang saya ceritakan cuma Hurmuzan saja dan sahabat-sahabat yang lain. Terjadilah kisah tahun 23, kisah yang memilukan. Umar bin Khattab terbunuh di subuh pagi hari. Tentunya subuh nggak seperti sekarang ya, pewadang itu terang. Subuh kan ya nggak ada lampu, gelap, tidak ada yang tahu. Ketika ngimami sholat, Umar itu dibunuh seorang yang ketika zaman Hurmuzan ke Madinah, dia bersama itu, namanya Abu Lu'lu'ah, dan itu dijadikan budak karena dia tidak mau masuk Islam. Sedangkan Hurmuzan sudah dibebaskan karena dia masuk Islam. Dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah yang memang sangat dendam karena Umar lah yang tokoh pertama kali yang berhasil mengalahkan Persia, mencerai-beraikan kerajaan Persia itu ya Umar bin Khattab itu. Iran itu ya dulu. Kemudian nah, ketika Abu Lu'lu'ah memang nggak sempat diadili ya. Kenapa? Karena dia juga bunuh diri. Setelah membunuh beberapa sahabat dan melukai beberapa sahabat, dia bunuh diri. Nah, terjadilah akhirnya diselidiki, penyelidikan. Salah satu anak Umar bin Khattab namanya Ubaidillah bin Umar bin Khattab itu menyimpulkan, mensinyalir bahwa dalang pembunuhan itu adalah Hurmuzan. Yang membunuh bapaknya itu Hurmuzan. Ini kena pasal 340 ini, pembunuhan berencana ya, kata Pak Umar. Wes iki hukuman mati. Akhirnya penyelidikan yang kurang mendalam, akhirnya Hurmuzan dieksekusi oleh Ubaidillah bin Umar bin Khattab. Penyelidikan masih berjalan. Matilah Hurmuzan di tangan anak Umar bin Khattab. Akhirnya kesimpulan dari penyelidikan itu bahwa tidak diketemukan keterlibatan Hurmuzan atas pembunuhan Umar bin Khattab. Tak satu pun sahabat itu yang menemukan bukti-bukti atau kejanggalan
atau tanda-tanda bahwa Hurmuzan terlibat dalam persekongkolan itu, dan ditetapkan murni bahwa pembunuhan itu memang dendam pribadi Abu Lu'lu'ah kepada Umar bin Khattab. Akhirnya diadili. Ubaidillah bin Umar itu diadili. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga sarannya apa ya, Ubaidillah harus dibunuh, kisos, karena dia membunuh orang yang salah, nyawa dibayar nyawa, harus dibunuh. Sahabat yang lain terbelah, ada yang ya jangan dibunuhlah, dia kan anaknya sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab, bagaimana keluarganya nanti, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya pemimpin Islam waktu itu sudah di tangan Utsman bin Affan, kan setelah Umar wafat berganti ke Utsman bin Affan. Disitulah pertama kali abolisi ditetapkan di situ, diterapkan di sana. Kemarin di Indonesia kan ada abolisi yang menghentikan penyelidikan dan mengampuni seorang politikus Tom Lembong itu. Akhirnya diampuni oleh Prabowo. Zaman sahabat itu sudah ada seperti itu. Akhirnya diputuskanlah oleh Utsman bin Affan bahwa ini tidak dibunuh, tidak dieksekusi, tetapi membayar ganti rugi atau diat 100 onta. Tapi Ubaidillah itu miskin. Akhirnya apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Ya sudah, saya yang bayar. Jadi yang bayar bukan negara, tetapi Utsman bin Affan secara pribadi. Ini diampuni, tetapi hukum tetap berjalan, yaitu didenda 100 onta, dan 100 onta itu dibayarkan. Kita lihat betapa sahabat itu sangat jujur, sangat konsisten, sangat adil, sangat sempurna keadilannya, sempurna sebagai manusia ya. Sempurna sebagai manusia itu ya ada salah ada benarnya. Ternyata Hurmuzan tidak bersalah, dia dibunuh secara waktu itu dalam keadaan muslim. Dan itu kembali kepada Nabi ketika masih hidup juga bertemu. Suatu saat nanti di akhirat itu antara yang dibunuh dan membunuh itu bertemu di surga. Nah, kalau kita membunuh dan yang dibunuh kan kedua-duanya masuk neraka. Tetapi di sahabat nanti ada kisah seperti itu. Jadi mungkin antara Hamzah bin Abi Thalib dengan Wahsy yang membunuhnya ya mungkin ketemu, karena Wahsy seorang pejuang, seorang syuhada. Begitu juga antara Ubaidillah sahabat Nabi dan Hurmuzan yang juga dia adalah terakhir dia menjadi penasehat militer, penasehatnya Umar bin Khattab. Kurang dari 9 tahun dia menjalankan misi itu. Bapak Ibu, kalau kita tarik pada kehidupan kita, bisa saja Allah memanggil kita dalam keadaan waktu kita tidak berada di masjid ini. Bisa saja kita waktu kehidupan kita masih kelam, atau mungkin kita masih tidak lurus. Tapi kenapa Allah memanjangkan kita, menunda pencabutan kita? Itu demi Allah, itu karena kasih sayang Allah. Dan itu yang kita pertahankan, kita tetap berada di jalan yang benar ini. Saya teringat juga kata-kata Imam Hasan Basri. Ini seorang tabi'in, karena dia lahirnya ketika Rasulullah sudah wafat, lahir tahun 22 Hijri di Madinah. Dia mengatakan, seandainya manusia itu menasihati orang lain menunggu dia sempurna, seandainya orang menasihati nunggu orang itu sempurna, niscaya tidak akan pernah ada orang yang menasihati temannya.
Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah memaafkan saya dan menjaga kita semuanya sehingga kita dipanggil dalam keadaan yang baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.